Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad bin Khalika. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada hewan. Nah teman-teman, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dengan jaringan pada hewan. Nah jaringan pada hewan ini adalah kumpulan dari sel-sel yang terdapat pada tubuh makhluk hidup berupa hewan. Nah apa saja sih jaringan-jaringan pada hewan ini? Nah, jaringan-jaringan pada hewan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan juga jaringan ikat. Nah, apa sih fungsi dari masing-masing jaringan ini? Apa bagian-bagiannya dan berguna untuk apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan otot. Nah, teman-teman, jaringan otot ini kita pasti sudah tidak asing lagi. Nah, jaringan otot ini memiliki beberapa ciri-ciri, seperti yang pertama, dapat diregangkan, elastis, dapat dirangsang, atau juga dapat memanjang, memendek, ataupun memadat. Nah, teman-teman, jaringan otot ini terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Nah, otot ini berfungsi bermacam-macam dan berbeda-beda bentuk atau kegunaannya. Yang pertama, otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang melekat pada tulang kita dengan melalui tendon. Nah, teman-teman, pasti teman-teman tidak asing dengan otot ini. Nah, otot ini bertanggung jawab atas hal sadar kita. Nah, otot ini bergerak karena kemauan kita atau kemauan dari otak kita. Nah, selanjutnya otot polos. Otot polos ini berbeda dengan otot lurik. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar, yang seperti terjadi pada usus atau lambung kita. Teman-teman pasti tahu, otot polos ini misalnya yang terjadi pada lambung, dia berfungsi untuk melaksanakan pencernaan daripada makanan. Nah, otot ini terus-menerus bekerja tanpa lelah dan juga lambat. Nah, berbeda dengan otot lurik, otot ini memiliki struktur tidak bergaris atau juga tidak melintang. Yang terakhir, otot jantung. Nah, teman-teman pasti tidak heran lagi apa sih fungsi daripada otot jantung. Nah, otot jantung ini berfungsi untuk meneruskan daripada darah ke seluruh tubuh manusia dengan proses peredaran darah. Nah, otot ini bekerja tanpa kesadaran kita atau tanpa kemauan kita. Nah, otot ini hampir sama dengan otot jantung strukturnya, karena strukturnya berbentuk melintang ataupun lurik. Selanjutnya, jaringan ikat. Nah, jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mesoder dengan berbagai bentuk. Nah, fungsi dari jaringan ikat ini adalah sebagai penghubung, penunjang, dan pengikat berbagai jaringan pada organ. Nah, jaringan ikat ini terbagi menjadi 3, yaitu jaringan ikat embrional, jaringan ikat sesungguhnya, dan juga jaringan ikat khusus. Nah, masing-masing jaringan ikat ini berbeda-beda. Yang pertama, jaringan ikat embrional. Nah, jaringan ikat embrional ini adalah jaringan ikat yang terdapat pada individu atau makhluk yang masih dalam kandungan induknya. Misalnya, kita pada saat masih bayi atau masih dalam kandungan, kita memiliki jaringan ini. Nah, lama-kelamaan jaringan ini berkembang dan menjadi seperti jaringan ikat lainnya, lemak ataupun tulang. Selanjutnya, jaringan ikat sesungguhnya. Nah, jaringan ikat sesungguhnya ini terbagi menjadi 4, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan adiposa atau lemak, dan juga jaringan serat retikular. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Nah, dinamakan sebagai jaringan ikat longgar karena jaringan antara sel-selnya yang bisa terbilang longgar. Nah, jaringan ini meliputi serat-serat kolagen yang bersifat kuat. Selanjutnya, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat memiliki matriks yang berbentuk dari serabut kolagen yang padat. Hal ini menjadikan susunan jaringan pengikat padat tak elastis. Berbeda dengan jaringan ikat longgar,
jaringan ikat padat ini memiliki struktur yang tidak elastis. Nah, selanjutnya jaringan lemak atau adiposa. Pada tubuh kita terdapat yang namanya jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Nah, teman-teman pasti tidak heran lagi apa sih itu lemak. Nah, lemak itu seperti berbentuk minyak pada tubuh kita yang berfungsi sebagai bantalan daripada tubuh kita. Nah, selanjutnya jaringan serat retikular. Nah, jaringan serat retikular ini adalah jaringan yang khusus pada retikular saja, yaitu hanya terdapat dalam makrofag dan juga jaringan limfoid. Selanjutnya jaringan terikat khusus atau jaringan penyongkok. Nah, jaringan ini terbagi menjadi 3, yaitu tulang rawan atau kartilago, tulang keras atau osteo, dan juga sel darah. Nah, tentunya masing-masing daripada jaringan ini berbeda-beda fungsinya dan juga strukturnya. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan ini bersifat lentur dan juga elastis, tidak memiliki pembuluh darah di dalamnya. Misalnya pada telinga kita atau pada hidung kita yang memiliki tulang rawan. Nah, kemudian pada tulang keras. Tulang keras atau osteo juga bisa dikatakan, yaitu tulang yang berbentuk keras dan juga tidak mudah dihancurkan. Nah, tulang ini berfungsi sebagai alat gerak pasif pada manusia atau pada hewan. Nah, tulang ini juga bermacam-macam fungsinya seperti membentuk darah dan juga mempertahankan tubuh agar tetap kokoh. Yang terakhir adalah sel darah. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya darah. Nah, darah ini sangat berfungsi untuk menggerakkan daripada seluruh tubuh makhluk hidup agar makhluk hidup itu bisa menjalani kehidupannya. Nah, sel darah ini terbagi menjadi 3, yaitu trombosit, keping darah, leukosit, darah putih, dan juga eritrosit, sel darah merah. Nah, masing-masing daripada perbedaan darah ini seperti darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah memiliki fungsi masing-masing. Nah, selanjutnya jaringan epitel. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah sel-sel berbentuk selaput yang terdapat pada permukaan organ tubuh manusia. Nah, sel ini terdapat pada permukaan tubuh manusia, misalnya pada kulit kita ataupun kulit organ kita. Nah, jaringan ini memiliki kemampuan yang sangat bagus, yaitu sel-selnya yang terus aktif membelah. Misalnya, jika kulit kita terkelupas, maka akan ada kulit baru yang akan menggantikannya. Nah, jaringan ini memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, melapisi tubuh dan organ. Nah, teman-teman pasti tahu, kulit berfungsi untuk melapisi tubuh kita dan juga organ-organ seperti organ dalam kita. Yang selanjutnya, pelindung tubuh. Nah, tanpa kulit, otot kita akan langsung bersentuhan dengan dunia luar yang membuat kita tidak akan nyaman. Selanjutnya, berperan dalam proses pencernaan. Nah, pada usus kita, jaringan ini berfungsi untuk memperlancar daripada penyerapan gizi dan juga pencernaan daripada makanan kita. Selanjutnya, memproduksi senyawa kimia dalam tubuh. Nah, misalnya, jika kita kekurangan vitamin-vitamin, maka makanan yang kita peroleh akan diubah menjadi vitamin. Nah, itulah salah satu contoh daripada fungsi jaringan epitel. Selanjutnya, mengeluarkan racun dari dalam tubuh manusia. Nah, misalnya jika kita menelan racun, nah jaringan ini berfungsi untuk mengeluarkan racun tersebut agar tidak menyebar ke dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah fungsi sensorik. Nah, kulit kita juga berfungsi untuk mensensorik atau merasakan sesuatu. Misalnya, jika kita merasakan panas, maka kita akan merasakan pada bagian kulit kita terluar. Nah, teman-teman, jaringan epitel ini memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, nukleus, dan juga sitoplasma. Nah, pada membran sel, ini adalah bagian yang mengelilingi sel dan mengontrol zat yang keluar masuk pada sel.
Nukleus adalah struktur yang terdapat dalam sel yang mengandung sebagian besar DNA. Sedangkan sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang berisi organel sel lain yang memiliki fungsi tertentu. Nah, jaringan epitel ini terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Epitel squamosa selapis. Nah, epitel ini adalah jenis jaringan epitel yang membentuk lembaran sel yang halus dan tipis yang dapat dilalui oleh molekul dengan mudah. Nah, jaringan ini terdapat pada pembuluh darah dan jantung. Yang kedua, epitel kubola selapis. Nah, jaringan epitel ini terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini terdapat pada kelenjar ludah dan juga hati. Yang ketiga, epitel kolumnar selapis. Nah, epitel ini terdapat pada dinding lambung dan juga usus. Nah, epitel ini berbentuk seperti kolom. Yang keempat, epitel squamosa berlapis. Nah, epitel ini memberikan perlindungan terhadap kehilangan air, terdapat pada rongga mulut dan juga kerongkongan. Yang kelima, epitel balot berlapis. Nah, epitel ini berfungsi sebagai jaringan pelindung pada kelenjar keringat. Biasanya terdapat pada kulit manusia. Dan yang terakhir adalah epitel kolumnar berlapis. Nah, jaringan ini berfungsi untuk sebagai pelindung dan juga sekresi. Bisa ditemukan pada mata dan juga saluran sekresi. Nah, yang terakhir adalah jaringan syaraf. Nah, pengertian dari jaringan syaraf adalah komponen jaringan utama dari sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas yang terdiri dari dua bagian. Nah, pada sistem syaraf ini terbagi menjadi dua bagian fungsi, yaitu pada sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta pada percabangan syaraf perifer. Nah, jaringan ini terdiri dari sistem syaraf yang berfungsi sebagai penerima dan pengirim impuls. Nah, teman-teman, jaringan saraf ini sangat berfungsi bagi manusia, karena tanpa saraf kita tidak akan mengetahui dan merasakan apapun yang terjadi di sekitar kita, karena otak kita tidak akan bekerja. Nah, sekian saja penjelasan dari saya mengenai jaringan pada hewan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.